Dzikruhu yauman nusyur, tufakiru fil qubur dawaris. Ad-dawaris ini darisah. Darisah itu sudah hancur ya. Zamannya dawaris. Tufakir kaifa yahsyurul haqqu azza wa jalla jami'al khalqi. Juga engkau berpikir ya, merenung, menghayal boleh, silakan, bagaimana Allah mengumpulkan seluruh makhluknya, wa yuqimuha baina yadayhi, dihadapkan di depan Allah semuanya itu. Idza dumta ala hadza tafakkur, kalau enggak terus setiap saat dalam keadaan berkesinambungan, artinya selalu dalam kesadaran semacam itu, zalat qasawatu qalbika, kekerasan hatimu akan hilang, akan perasaanmu akan menjadi lembut, menjadi halus, ya, tidak kasar seperti ini, yang tidak mudah marah, tidak akan temperamental, ya, mudah tersinggung. Wasafa min kadarihi, dan akan jernih dari segala kekeruhan. Idza kanal bina ala asasi thabtin wa rasakhin, ketika bangunan itu dibuat dengan fondasi yang kokoh dan kuat. Fondasi ini penting sekali. Wa idza lam yakun ala asasin ta'ajjala wuquhu. Kalau tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, maka akan segera runtuh. Mula-mulanya temboknya pecah karena fondasinya orang mikir fondasi, ternyata ada orang Indonesia ya yang konon sampai dapat hak paten untuk bikin fondasi yang kokoh, cakar ayam. Itu temuan orang Indonesia. Ya, arsitektur Indonesia itu menemukan sistem cakar ayam 19 itu. Tapi saya menemukan lagi dengan sistem bor. Jadi bahkan ada lagi dengan pancang. Kalau pancang kan masuknya bisa sampai 40 meter buat hotel-hotel yang 10 tingkat, 20 tingkat itu kan seperti itu. Ya, jadi kalau bikin rumah, bikin bangunan tanpa fondasi yang kokoh, ya hancur. Dalam kehidupan keagamaan juga sama. Kalau fondasi kita nggak kuat, runtuh kok. Sekalipun hafal Quran, sekalipun ahli baca kitab kuning, sekalipun anaknya kiai, sekalipun jadi kiainya, nggak bisa, runtuh. Siapa yang menjamin? Nah, fondasi yang kuat adalah kondisi hati kita ini dalam berbagai kesalahan semacam ini. Ini penting sekali. Mudah-mudahan aja lah. Yang penting adalah dasar ya. Wa lam yakun ala asasin ta'ajjala buquhu. Idza banita halaka, apabila engkau membangun keadaanmu ala ahkamil hukmi al-zahir, hanya ketika engkau beragama hanya berpegang teguh pada hukum-hukum zahir. Syariat haram halal, haram halal, haram halal, itu aja. Ya, pokoknya dalilnya qaula ta'ala, dalilnya qaula Rasulullah, ini haram halal gitu. La yaqdiru ahadun minal khalqi ala naqdihi. Ya, tidak akan bisa diruntuhkan oleh siapapun. Wa idza lam tabnihi ala dzalika, kalau tidak dibangun dengan berdasarkan fondasi akidah yang kuat, maksudnya di sini yang batin, yang zahirnya kuat, batinnya lemah, ya sama aja bangunannya tinggi tapi fondasinya tidak kokoh. La yathbutu laka halun wa la tasilu ila maqamin. Nanti kondisimu tidak akan stabil, akan mudah goyah, akan mudah tergoda. Percayalah.
Ya, apalagi godaan-godaan seksual itu paling berat sekali. Punten ini mah. Godaan jabatan masih bisa dihindari, godaan materi, harta bisa kita abaikan, jabatan abaikan. Kalau sudah seksual berat. Jarang lelaki yang lulus. Punten ini mah. Ya kenapa? Ya cerita Nabi Adam kan berulang lagi. Ya sudah kurang berapa Nabi Adam di sorga? Kok bisa nggak tahan sih makan buah huldi? Itu kan satu gambaran buat kita. Makanya yang penting jangan mengandalkan kekuatanmu untuk bisa bertahan tidak melakukan dosa itu. Yang penting jaga jarak. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bukan wala tazinu, tapi wala taqrabu azina. Jangan mendekati perzinahan. Artinya yang penting menjaga jarak. Itu yang penting, jaga jarak. Udah kamu sudah punya anak istri, sudah. Jangan berikan peluang orang lain berakrab-akrab, kan begitu. Iya. Sebab kalau laki-laki mah nggak ada batas ya. Yang penting asal sehat, nggak kena penyakit, nggak darah tinggi, nggak kencing manis, nggak kolesterol, nggak asam urat, ya masih jalan, masih produktif, ya. Ya, umurnya 100 tahun nggak ada urusan, biar 100 tahun juga masih jalan laki-laki mah. Nggak bisa dihindari macam itu. Jadi yang penting adalah jaga jarak. Wala tasilu ila maqamin wala tazalu, ya, tidak akan bisa engkau mencapai tingkatan makom, tidak akan mencapai makom, tidak akan melakukan posisi yang terhormat dalam kehidupan beragama. Ya, menjadi orang awam semacam itu. Wala tazalu qulubul siddiqin tamqutuka, dan hatinya orang-orang yang siddiqin, para kekasih-kekasih Allah itu akan membenci kamu, wa tatamanna an la taraka, dan mereka orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang menjadi para waliullah, para nabi, para rasul, as-siddiqin, salihin, juga mereka berharap nggak mau ketemu dengan manusia seperti kamu nih. Ya, tidak diharapkan akan melihat kamu lagi. Artinya bahwa di kehidupan akhirat nanti enggak akan terkucilkan dan tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Kang Haji Khairan, tidak diajak bicara oleh Allah. Di akhiratnya itu tidak diajak bicara oleh Allah. Orang dikiranya ya terus yang enggak, bukan siksaan dong, tidak diajak bicara tuh. Siapa bilang? Ketika kamu kesini terus saya tidak diajak bicara, sakit hati enggak? Iya, itu satu gambaran tentang siksa batin kita selama ini. Maka sekali lagi dalam hal masalah beragama, yang penting jangan mengandalkan hukum zahir, ya. Tetapi syariat sangat penting sekali bagaimanapun juga. Begitu mengukur seseorang juga berdasarkan syariatnya, bukan kesaktiannya. Kesalahan seseorang beragama ya syariatnya, salatnya dilakukan, puasanya dilakukan, cukup uang naik haji, ya kan begitu. Nanti setahun sekali ada puasanya, ada sedekahnya, ada infaknya, ada jariyahnya, ada wakafnya, ada kan. Ya sudah. Tetapi itu kan zahir persoalannya. Batin kan adanya dalam hati kita. Itu oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.